Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kofifa Febiani, NIM 19136175, Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 Geografi Regional Indonesia. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada tugas Geografi Regional Indonesia yang kedua ini yaitu yang pertama, iklim di Indonesia beserta dengan petanya. Yang kedua, relief Indonesia beserta gambar reliefnya. Yang ketiga, curah hujan Indonesia beserta peta curah hujan. Yang keempat, flora dan fauna Indonesia berdasarkan kategori garis Weber dan Wallace. Masuk ke pembahasan pertama tentang iklim di Indonesia beserta petanya. Yang pertama, iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif ataupun positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, akan berganti musim dalam kurun waktu yang ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Dengan adanya angin musim yang datang dalam kurun waktu 6 bulan sekali, kita dapat merasakan setiap pergantian musim yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari 2 macam bagian angin dari iklim musim. Pertama, angin musim barat daya. Pada angin musim barat daya ini bisa dibilang sifatnya basah. Angin musim barat daya adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan. Angin yang bertiup pada bulan tertentu ini yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami musim hujan berkepanjangan. Bagian kedua yaitu angin musim timur laut. Pada angin musim timur laut ini bisa dibilang sifatnya kering. Angin musim timur laut ini disebut juga dengan musim kemarau atau musim kering. Angin yang bertiup pada bulan tertentu ini yaitu dari bulan April sampai dengan Oktober, sehingga sudah bisa dipastikan akan ada musim kemarau yang berkepanjangan di Indonesia. Masuk ke bagian kedua, iklim tropika atau iklim panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Iklim tropis di Indonesia terletak antara 0 derajat 231 2 derajat lintang utara, lintang selatan, dan hampir 40% dari permukaan bumi. Bagian ketiga, iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab, sehingga Indonesia mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Iklim laut berada di 2 daerah. Yang pertama, tropis dan subtropis. Iklim subtropis adalah area daerah tinggi atau pegunungan yang terletak di daerah tropis atau subtropis. Karena ketinggian berada di daerah pegunungan bisa mengakibatkan kekeringan, bisa dibilang identik dengan iklim samudra yang iklimnya tersebut ada pada musim panas serta musim dingin stabil di antara kedua musim. Dan biasanya di ketika musim tropis dan subtropis datang, suhu rata-rata tahunan rendah sehingga sering terjadinya hujan yang disertai badai, sehingga sangat membahayakan keberadaan warga Indonesia jika tiba musim ini
datang. Kemudian di daerah sedang, sama halnya dengan iklim tropis dan subtropis, daerah sedang memiliki ketinggian yang sedang. Keadaannya pun menjadi stabil seperti banyaknya awan, banyak hujan di musim dingin. Namun, hujan yang turun tidak seperti di daerah tropis dan subtropis, yang lebih dominan ke hujan yang disertai badai. Di daerah sedang ini, hujan yang turun hanya rintik-rintik, yang tidak terlalu membahayakan warga sekitar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang relief di Indonesia dan gambar relief Indonesia. Yang pertama, gunung atau pegunungan adalah bentuk pada permukaan bumi yang menonjol atau menjulang ke atas, hingga posisinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Adapun yang dimaksud dengan pegunungan adalah kumpulan atau deretan sejumlah gunung, baik itu yang ukurannya terbilang besar atau kecil. Kemudian bukit atau perbukitan merupakan bentuk permukaan bumi yang menyerupai pegunungan namun lebih rendah, berkisar di antara 20 hingga 300 meter. Adapun deretan bukit-bukit disebut dengan perbukitan. Dataran tinggi atau plato merupakan tanah datar pada permukaan bumi dengan ketinggian yang berkisar di atas 200 hingga ribuan meter, diukur dari permukaan air laut. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang datar dengan ketinggian berkisar pada angka 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini umumnya subur dan dijadikan permukiman penduduk. Lereng adalah permukaan tanah yang posisinya miring. Lembah merupakan bentuk muka bumi yang cekung dan umumnya dikelilingi oleh gunung atau pegunungan. Lembah juga bisa menunjuk pada bagian tepi dari sungai. Pematang adalah perbukitan atau pegunungan yang memiliki puncak yang berderet. Contohnya bisa dilihat pada Pematang di Pegunungan Meratus, Kalimantan. Daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun kurang dari 1000 mm. Wilayahnya hanya meliputi 0,6% dari total luas Indonesia. Terletak di Kepulauan Indonesia Tengah dan Timur, yakni Nusa Tenggara, dan 2 daerah di Sulawesi, yaitu Lembah Palu dan Luwu. Daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun antara 1000 sampai 2000 mm meliputi sebagian Nusa Tenggara, sedikit wilayah di Merauke, Kepulauan Aru, dan Tanimbar. Daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun antara 2000 sampai 3000 mm disebut dengan daerah dengan curah hujan normal. Wilayahnya yakni Kalimantan Selatan dan Timur, Sumatera Timur, Papua, Maluku, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun lebih dari 3000 mm. Kebanyakan terjadi di dataran tinggi, yakni Sumatera Barat, daerah pegunungan Papua bagian tengah, Kalimantan Tengah, serta beberapa wilayah di Jawa, Bali, Sumba, dan Lombok. BMKG berdasarkan distribusi dan data rata-rata curah hujan bulanan, umumnya wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pola hujan, yaitu pertama, pola hujan monsun, yang wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Kemudian dikelompokkan dalam zona musim atau ZOM. Tipe curah hujan yang bersifat unimodial atau satu puncak musim hujan, DJF musim hujan, JJA musim kemarau. Kedua, pola hujan ekuatorial, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan 2 puncak musim hujan maksimum dan hampir sepanjang tahun masuk dalam kriteria musim hujan. Pola ekuatorial dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial atau 2 puncak hujan yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi equinox. Ketiga, pola hujan lokal, yang wilayahnya memiliki distribusi hujan bulanan kebalikan dengan pola monsun.
Pola lokal dicirikan oleh bentuk pola hujan unimodial, satu puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang flora dan fauna Indonesia berdasarkan kategori garis Wallace dan Weber. Jenis floranya dibagi menjadi 3, yaitu jenis flora asiatis, australis, dan peralihan. Pembahasan pertama tentang jenis flora asiatis dan fauna asiatis. Flora asiatis yaitu adalah Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar, dan anggrek. Fauna asiatis yaitu tersebar di wilayah sebelah barat Indonesia yang meliputi Kepulauan Sumatera, Asiatis Kalimantan, Asiatis Jawa, dan Asiatis Bali. Contohnya gajah, harimau, badak bercula 1, badak bercula 2, orangutan, bekantan, kancil, beruang madu, dan burung beo. Selanjutnya yaitu jenis flora dan fauna australis. Flora australis. Flora australis merupakan flora yang terdapat di dangkalan Sahul, Maluku, dan Papua. Flora australis hidup di hutan rimba tropis dengan tumbuhan flora yang berbeda-beda, seperti jenis flora cendana, flora eboni, pakis, siwalan. Kemudian fauna australis. Wilayah persebaran fauna australis sebagian besar berada di kondisi lingkungan yang tropis dan sebagian lagi sedang. Kondisi lingkungan di wilayah australis yang cukup mencolok disebabkan oleh letaknya yang terpisah jauh dari benua lainnya. Fauna australis contohnya burung kiwi, koala, kanguru, burung penghisap madu, burung emu, burung kakatua, burung kasuari, burung cendrawasih, landak irian, walabi. Yang selanjutnya yaitu flora dan fauna peralihan. Flora peralihan. Wilayah flora peralihan meliputi pulau-pulau di wilayah Indonesia bagian tengah yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Contoh jenis floranya yaitu Longusel, Govasa, eboni, anggrek serat, cempaka hutan kasar, lontar, ajan kelicung, cendana, cengkeh, ampupu. Fauna peralihan. Daerah fauna peralihan dibatasi oleh garis Wallace yang membatasinya dengan fauna di dataran Sunda dan garis Weber yang membatasinya dengan fauna di dataran Sahul. Fauna peralihan tersebar di Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Contohnya yaitu kuda sumba, anoa, komodo, ikan duyung, dan burung serindit sangihe. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tugas 2 Geografi Regional Indonesia. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para penonton sekalian, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.